Siapa sangka, pria yang dulu diremehkan karena hanya seorang satpam kini kembali ke desa dengan penuh kebanggaan. Raka, yang dulunya dianggap tidak pantas untuk Aisyah, kini berhasil membuktikan bahwa perjuangan dan ketulusan lebih berharga daripada sekadar harta. Inilah kisah tentang kesabaran, cinta, dan kemenangan tanpa dendam. Hujan gerimis membasahi jalan setapak di desa kecil itu, menambah dingin suasana di rumah keluarga Aisyah. Di dalam, suara ibunya terdengar tajam, menusuk jantungnya lebih dalam daripada udara malam yang menggigit. "Aisyah, apa kamu sudah benar-benar kehilangan akal?" bentaknya, matanya penuh amarah. Di sudut ruangan, ayahnya hanya menghela napas panjang, sementara Ratna, kakaknya, melipat tangan di dada dengan senyum mengejek. "Kamu itu cantik, pintar, bisa dapat pria yang lebih baik. Kenapa malah memilih satpam hotel?" Aisyah menundukkan kepala, tangannya gemetar menggenggam ujung kerudungnya. Hatinya sakit, tetapi ia sudah memutuskan. Raka bukan orang kaya, bukan pengusaha seperti suami Ratna, tetapi ia pria baik yang mencintainya dengan tulus. "Bu, Raka memang bukan orang berada, tapi dia pekerja keras. Dia lelaki yang bertanggung jawab," suaranya lirih, mencoba menenangkan ibunya yang semakin gusar. Namun, bukannya mereda, sang ibu justru menepuk paha dengan geram. "Pekerja keras? Satpam tetaplah satpam, Aisyah. Sampai kapanpun dia hanya akan jadi penjaga pintu hotel. Kamu mau hidup susah seumur hidup?" Ratna terkekeh sinis. "Kalau kamu mau jadi babu di rumah sendiri, silakan. Aku sih mending hidup enak sama suamiku," katanya, melirik cincin berlian di jarinya. Aisyah menelan ludah, merasakan panas di dadanya. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi ia tahu tak ada gunanya. Di mata keluarganya, ukuran kebahagiaan hanyalah harta, bukan ketulusan. Ayahnya, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Aisyah, ayah cuma ingin kamu bahagia," katanya, suaranya lebih lembut daripada ibunya. Namun, Aisyah bisa menangkap nada kecewa di sana. Ia tahu, dalam hati kecilnya, ayah pun berharap ia memilih jalan yang berbeda. Tapi, bukankah kebahagiaan itu ia sendiri yang menentukan? Ia tidak ingin hidup dalam kemewahan tanpa cinta, seperti Ratna yang sering ia dengar bertengkar dengan suaminya. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia menguatkan hatinya. "Bu, Ayah, aku memilih Raka bukan karena aku buta, tapi karena aku percaya. Aku percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan. Aku percaya bahwa bersama Raka, aku bisa hidup dalam ketenangan," katanya, mencoba mengendalikan suara yang mulai bergetar. Ibunya tertawa pahit. "Tenang. Kita lihat saja berapa lama kamu bisa bertahan dalam kemiskinan." Malam itu, Aisyah menangis di kamarnya. Ia tahu keputusannya akan membuatnya dikucilkan, akan membuatnya jadi bahan perbincangan di desa. Tapi ia juga tahu bahwa hidup bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan tentang menemukan kedamaian bagi dirinya sendiri. Ia menggenggam ponselnya erat, membaca pesan dari Raka yang baru saja pulang kerja. "Jangan takut. Aku akan membuktikan kalau kita bisa bahagia. Aku janji." Keesokan harinya, dengan hanya sebuah koper kecil, Aisyah meninggalkan rumahnya. Tidak ada pelukan hangat dari ibunya, tidak ada restu yang diucapkan dengan tulus. Hanya pandangan sinis dari Ratna dan wajah datar ayahnya yang melepasnya pergi. Hujan semalam telah reda, tetapi di hati Aisyah, badai masih bergemuruh. Ia melangkah menuju hidup barunya di kota, menggenggam keyakinan bahwa cinta yang ia pilih akan membawanya pada kebahagiaan sejati.
Namun, ia tidak tahu bahwa jalan yang akan ia tempuh penuh duri dan air mata. Kereta yang membawa Aisyah ke kota melaju dengan kecepatan sedang, menggiringnya menjauh dari desa tempat ia dilahirkan. Di dalam gerbong yang penuh sesak, Aisyah menggenggam koper kecilnya erat-erat. Air matanya sudah kering, tetapi hatinya masih terasa nyeri. Ia meninggalkan rumah tanpa restu, tanpa pelukan perpisahan. Namun, saat melihat Raka menunggunya di stasiun dengan senyum yang hangat, hatinya sedikit tenang. "Kamu baik-baik saja?" tanya Raka, menyentuh bahunya dengan lembut. Aisyah tersenyum tipis dan mengangguk. "Aku baik-baik saja. Selama bersamamu," jawabnya pelan. Mereka berjalan menyusuri gang-gang kecil menuju kontrakan sederhana tempat mereka akan tinggal. Rumah kecil itu hanya memiliki satu kamar tidur, dapur mungil, dan kamar mandi yang terletak di belakang. Tidak ada sofa empuk atau lampu gantung mewah seperti di rumah Ratna. Hanya ada tikar sederhana dan rak kayu yang diisi dengan barang-barang seadanya. Namun, bagi Aisyah, tempat ini lebih dari cukup. "Maaf, rumahnya kecil," kata Raka sedikit canggung. Aisyah menggenggam tangannya erat. "Yang penting kita punya tempat untuk bersama," balasnya dengan tulus. Hari-hari pertama di kota terasa berat. Raka bekerja sebagai satpam di sebuah hotel mewah, berdiri selama berjam-jam dengan gaji yang tak seberapa. Setiap pagi, Aisyah menyiapkan bekal untuk suaminya, lalu menghabiskan hari dengan mengurus rumah kecil mereka. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi ijazah SMA dan pengalaman yang minim membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Kadang-kadang, ia hanya bisa duduk termenung di jendela, menatap gedung-gedung tinggi yang terasa begitu jauh dari jangkauan. Suatu malam, saat Raka pulang lebih larut dari biasanya, ia tampak begitu lelah. Seragamnya basah oleh keringat, dan langkahnya tertatih. "Hotel sedang ramai, jadi aku harus lembur," katanya sambil tersenyum. Aisyah merasa sesak melihat suaminya bekerja begitu keras hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia ingin membantu, tetapi ia tak tahu bagaimana caranya. "Aku akan cari pekerjaan lagi besok," gumamnya. Namun, Raka hanya mengusap kepalanya lembut. "Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Aku ingin kamu tetap bahagia," katanya dengan tulus. Sementara itu, di desa, Aisyah masih menjadi bahan perbincangan. Ibunya sering mengeluh kepada tetangga bahwa anaknya telah menyakiti hati orang tua dengan menikahi pria miskin. Ratna dengan bangga menceritakan kehidupan mewahnya bersama suaminya yang kaya, membeli emas, pakaian mahal, dan bepergian keluar kota. Aisyah pasti hidup susah di kota. Paling-paling sekarang dia menyesal, katanya suatu hari saat mengunjungi rumah ibunya. Semua orang tertawa, seolah-olah kesengsaraan Aisyah adalah hiburan bagi mereka. Namun, Aisyah tak pernah mengeluh kepada keluarganya. Setiap kali ibunya menelepon, ia selalu berkata, "Aku baik-baik saja, Bu. Jangan khawatir." Meski di balik kata-katanya, ada luka yang sulit dijahit. Ia tahu bahwa ibunya tidak benar-benar peduli dengan keadaannya, tetapi hanya ingin memastikan bahwa dugaan mereka benar, bahwa hidup bersama Raka adalah pilihan yang salah. Hinaan dan sindiran dari keluarganya bukanlah satu-satunya cobaan. Suatu hari, saat Aisyah pergi ke pasar untuk membeli sayur, ia bertemu dengan teman lamanya di desa, Fitri. Mata Fitri membesar saat melihat Aisyah mengenakan pakaian sederhana dan membawa tas belanjaan kain. "Ya ampun, Aisyah. Jadi kamu benar-benar tinggal di sini? Aku kira kamu hidup lebih baik setelah menikah," katanya dengan nada sinis. Aisyah hanya tersenyum, meskipun hatinya terasa seperti ditusuk. Di rumah, Raka menemukan Aisyah duduk termenung.
Ada apa? Tanyanya lembut. Aisyah menghela napas panjang. Terkadang aku merasa dunia ini kejam. Orang-orang hanya melihat kebahagiaan dari materi, katanya lirih. Raka menatapnya dalam-dalam, lalu menggenggam tangannya. Biarkan mereka berkata apa. Yang penting, kita tahu apa yang kita perjuangkan. Aku janji, suatu hari nanti, aku akan membawamu ke kehidupan yang lebih baik, katanya penuh keyakinan. Malam itu, Aisyah menangis dalam diam. Bukan karena menyesali keputusannya, tetapi karena ia sadar bahwa perjalanan ini masih panjang. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak sendiri. Ia memiliki Raka, dan ia percaya bahwa selama mereka bersama, mereka bisa melewati segala cobaan. Ia tak tahu kapan janji suaminya akan terwujud, tetapi di hatinya, ia berjanji untuk tetap bertahan. Karena cinta yang tulus tak selalu berbuah manis dengan cepat, tetapi pasti akan menemukan jalannya sendiri. Udara pagi di kota masih sejuk saat Aisyah memasukkan pakaian ke dalam koper kecil mereka. Matanya berbinar, ada rasa rindu yang tak terbendung untuk kembali ke desa. Meski jauh di lubuk hatinya ada kekhawatiran yang tak bisa ia abaikan. Ini pertama kalinya ia dan Raka pulang sejak mereka menikah setahun lalu. Ia berharap ibunya menyambutnya dengan hangat, namun bayangan sindiran dan tatapan merendahkan dari keluarga dan para tetangga terus menghantui pikirannya. Raka yang tengah memeriksa motor mereka menatap istrinya dengan penuh kasih. Sudah siap? Tanyanya lembut. Aisyah mengangguk pelan, berusaha menenangkan debaran di dadanya. Aku hanya berharap mereka menerimamu dengan baik, katanya, suaranya sedikit gemetar. Raka tersenyum dan meraih tangannya. Aku tidak peduli dengan mereka. Yang penting, aku bersamamu. Kata-kata itu seharusnya cukup untuk menenangkan Aisyah, tapi entah mengapa kecemasannya justru semakin kuat. Perjalanan ke desa terasa begitu panjang. Sepanjang jalan, Aisyah terus memikirkan bagaimana tanggapan keluarganya nanti. Saat mereka akhirnya tiba, kampung halamannya tampak sama seperti dulu, tenang, hijau, dan penuh kenangan. Namun, sambutan yang ia terima jauh dari hangat. Ibunya hanya melirik sekilas, lalu menghela napas berat. Akhirnya pulang juga kamu, katanya tanpa senyum. Sementara itu, Ratna melangkah anggun dari dalam rumah dengan pakaian mewahnya. Cincin berlian di jarinya berkilau saat ia menyilangkan tangan di dada, memandang Aisyah dari ujung kepala hingga kaki. Wah, wah. Jadi ini adikku yang katanya hidup bahagia di kota? Dari bajunya sih, nggak kelihatan bahagia, katanya, tertawa kecil. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat ikut tersenyum sinis. Aisyah menelan ludah, berusaha menahan perih di hatinya. Ia tak ingin menunjukkan kelemahannya. Dengan lembut, ia meraih tangan ibunya untuk mencium punggungnya. Namun sang ibu menarik tangannya dengan dingin. Kamu pulang bawa apa? Tanyanya tanpa basa-basi. Aisyah menyerahkan bingkisan sederhana berisi kain batik dan beberapa makanan ringan. Ibunya mengambilnya, lalu melirik Ratna yang baru saja menyerahkan satu tas besar berisi buah tangan mahal. Lihat Ratna, tiap pulang selalu bawa sesuatu yang berharga. Kamu, katanya, menatap Aisyah dengan kecewa. Hati Aisyah mencelos. Selama ini, ia selalu berusaha menyisihkan sedikit dari penghasilan Raka untuk mengirimkan uang kepada ibunya. Namun, bagi mereka, apa yang ia berikan tak pernah cukup. Di halaman rumah, para tetangga mulai berkumpul. Mereka berbincang dengan Ratna dan suaminya, memuji betapa suksesnya kehidupan mereka. Suamimu semakin kaya saja, Ratna. Punya bisnis baru, ya? Tanya seorang ibu.
Ratna tersenyum penuh kebanggaan. Alhamdulillah, suamiku baru beli mobil lagi, jadi sekarang ada 3, katanya. Semua orang berdecak kagum. Lalu, pandangan mereka beralih ke Aisyah dan Raka yang hanya datang dengan motor tua. Salah seorang tetangga berbisik, namun cukup keras untuk didengar. Kasihan, Aisyah. Dulu cantik dan banyak yang suka, tapi lihat sekarang, cuma istri satpam. Yang lain terkikik, seolah-olah penderitaan Aisyah adalah hiburan mereka. Raka yang sejak tadi diam, mengepalkan tangannya erat. Ia tak peduli jika orang-orang merendahkannya, tapi melihat Aisyah dihina seperti ini membuat dadanya sesak. Ia ingin berbicara, ingin membela istrinya, tapi Aisyah menggenggam tangannya erat, seolah-olah berkata, biarkan saja. Malam itu, Aisyah duduk di sudut kamar lamanya, menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Kenapa mereka tidak bisa melihat bahwa aku bahagia? Kenapa kebahagiaanku harus diukur dari harta? Bisiknya lirih. Raka duduk di sampingnya dan mengusap kepalanya dengan lembut. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka, sayang. Suatu hari nanti, mereka akan melihatnya sendiri, ucapnya penuh keyakinan. Aisyah ingin percaya. Ia ingin yakin bahwa semua hinaan ini hanya sementara. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, benarkah memilih cinta saja sudah cukup? Atau dunia ini memang hanya berpihak pada mereka yang bergelimang harta? Malam di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Aisyah memeluk lututnya di sudut kamar, menahan isak tangis yang sedari tadi berusaha ia sembunyikan. Hinaan dari keluarga dan tetangga masih terngiang di telinganya, membuat hatinya semakin sesak. Raka yang duduk di sampingnya hanya bisa menghela napas panjang. Ia paham betul perasaan istrinya, tapi satu hal yang tidak ia inginkan adalah melihat Aisyah menyerah pada keadaan. Aisyah, aku tahu ini berat untukmu. Tapi, aku berjanji, suatu hari nanti kita akan berdiri di depan mereka tanpa perlu merasa rendah diri, kata Raka, suaranya penuh keyakinan. Aisyah mengangkat kepalanya, menatap wajah suaminya yang penuh ketulusan. Tapi, sampai kapan kita harus hidup seperti ini? Sampai kapan aku harus menelan hinaan mereka? Suaranya bergetar, mencerminkan luka yang begitu dalam. Raka tersenyum kecil, lalu menggenggam tangan Aisyah erat. Aku punya kabar baik. Tapi aku ingin mengatakannya saat yang tepat, ujarnya misterius. Aisyah mengerutkan kening, tetapi ia terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Ia hanya ingin tidur dan melupakan semua luka yang ia rasakan hari ini. Keesokan paginya, suasana rumah kembali dingin. Ibu Aisyah sibuk melayani Ratna dan suaminya yang hendak berangkat ke kota dengan mobil mewah mereka. Tak ada sapaan hangat untuk Aisyah dan Raka, seolah-olah keberadaan mereka tak berarti. Namun, saat mereka hendak pamit pulang, Ratna kembali melontarkan kata-kata yang menusuk hati. Kalian naik motor tua itu lagi? Hati-hati ya, jalanan ke kota itu jauh dan berbahaya. Kalau mogok di tengah jalan, jangan lupa minta tolong, katanya dengan senyum sinis. Para tetangga yang mendengar ikut tertawa. Aisyah menundukkan kepala, menahan perih di dadanya. Tapi, tiba-tiba suara klakson mobil terdengar di depan rumah. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Sebuah mobil hitam mengilap terparkir di depan rumah. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik, penasaran siapa yang datang dengan kendaraan semewah itu. Dengan santai, Raka melangkah maju dan membuka pintu mobil. Ayo, sayang. Kita pulang, katanya sambil tersenyum pada Aisyah. Mata Aisyah membesar, hatinya bergetar. Raka, ini mobil siapa? Tanyanya hampir tak percaya.
Ratna dan ibunya ikut tercengang. "Jangan bilang ini mobil sewaan buat gaya-gayaan," seru Ratna, tak bisa menerima kenyataan. Raka terkekeh, lalu mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan menunjukkannya. "Ini mobil kita. Aku baru membelinya. Aku juga dapat kenaikan pangkat. Sekarang aku bukan satpam biasa lagi. Aku sudah jadi kepala keamanan di hotel dan orang kepercayaan pemiliknya," ucapnya tenang, tetapi penuh kebanggaan. Wajah Ratna langsung pucat, sementara ibu mereka terdiam dalam keterkejutan. Para tetangga yang sebelumnya meremehkan Aisyah dan Raka kini mulai berbisik dengan nada kagum. Aisyah, yang masih tak percaya dengan apa yang terjadi, merasa matanya panas oleh air mata. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan. Mereka akhirnya membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari hinaan orang lain, tetapi dari perjuangan yang tak kenal lelah. Semua mata kini tertuju pada Aisyah dan Raka. Orang-orang yang tadinya mencibir kini hanya bisa terpaku dalam diam. Ratna yang selalu membanggakan kemewahannya tanpa kehilangan kata-kata, sementara ibunya masih berusaha mencerna kenyataan di depan matanya. Ini mobil kalian?" Suara ibu Aisyah terdengar lirih, seolah sulit percaya bahwa menantunya yang selama ini ia hina kini bisa memiliki sesuatu yang bahkan tak dimiliki oleh banyak orang di desa. Aisyah menoleh ke arah Raka, matanya berkaca-kaca. Suaminya mengangguk pelan, menegaskan bahwa ini bukan mimpi. "Iya, Bu. Ini mobil kami. Dan bukan cuma itu, kami juga akan pindah ke rumah yang lebih layak di kota. Sekarang aku punya posisi yang lebih baik, dan hidup kami akan jauh lebih nyaman," jawab Raka dengan tenang, tetapi penuh kebanggaan. Suasana mendadak hening. Para tetangga yang dulu meremehkan mereka kini sibuk berbisik-bisik. Beberapa bahkan tampak malu karena pernah mencemooh Aisyah dan suaminya. Ibu Aisyah menatap putrinya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara terkejut, bangga, tetapi juga sedikit penyesalan. Ratna yang biasanya penuh percaya diri kini hanya bisa menggigit bibirnya, tak sanggup berkata-kata. Aisyah melangkah mendekati ibunya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Bu, aku tidak pernah menyesali hidupku bersama Raka. Aku tidak butuh emas atau rumah mewah untuk merasa bahagia. Yang aku butuhkan hanya cinta, dan perjuangan kami akhirnya membuahkan hasil. Aku hanya berharap ibu bisa bangga padaku, meski jalanku berbeda dengan Ratna," katanya dengan suara bergetar. Ibu Aisyah terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ada sesuatu di matanya yang perlahan melunak, seolah baru menyadari betapa kuatnya putrinya selama ini. Dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya, ia berkata, "Ibu hanya ingin kamu bahagia. Maafkan ibu kalau selama ini selalu membandingkanmu dengan Ratna." Aisyah tersenyum, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. "Aku sudah bahagia, Bu. Dan aku ingin ibu tahu, aku tidak pernah menyimpan dendam." Raka menggenggam tangan istrinya erat, lalu menatap ke arah keluarga Aisyah dengan tatapan penuh keyakinan. "Kami akan tetap datang berkunjung, Bu. Sebab, seberapapun sakitnya masa lalu, keluarga tetaplah keluarga." Mobil hitam itu pun perlahan melaju meninggalkan desa, tetapi kali ini bukan dengan rasa rendah diri. Aisyah dan Raka telah membuktikan bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari kemewahan, tetapi dari ketulusan, perjuangan, dan kesabaran. Dan hari itu, mereka tidak hanya memenangkan kehidupan, tetapi juga hati yang sempat menolak mereka.